Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil belajar dan diskusi kami tentang efisiensi pasar. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Rima Pemudi dengan NIM 1155, Desi Rahmawati dengan NIM 1045, dan India Citra Utami dengan NIM 1060. Nah, sebelumnya kami ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Semoga dari kemenangan ini kita mendapatkan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala dan kembali dalam keadaan yang fitrah. Amin. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Desi Rahmawati. Di sini kita akan membahas tentang efisiensi pasar. Di dalam pasar yang kompetitif, harga ekuilibrium suatu aktiva ditentukan oleh tawaran yang tersedia dan permintaan agregat. Harga keseimbangan juga mencerminkan konsensus bersama antara semua partisipan pasar tentang nilai dari aktiva berdasarkan informasi yang tersedia. Jika suatu informasi baru yang relevan masuk ke pasar yang berhubungan dengan suatu aktiva, maka dapat digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasikan nilai dari aktiva bersangkutan. Nah, jadi sebuah pasar dapat dikatakan sebagai pasar efisien apabila suatu pasar bereaksi dengan cepat dan akurat untuk mencapai harga keseimbangan baru yang sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia. Next. Materi pertama yang akan kita bahas mengenai bentuk-bentuk efisiensi pasar. Bentuk efisiensi pasar dapat dilihat dari segi ketersediaan sebuah informasi dan juga dari kecanggihan pelaku pasar dalam mengambil keputusan berdasarkan analisis dari informasi yang telah tersedia. Pasar efisiensi dari sudut informasi disebut efisiensi pasar secara informasi atau informationality efficient market. Sedangkan pasar dari sudut kecanggihan pelaku pasar dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia disebut efisiensi pasar keputusan atau decisionally efficient market. Next. Bentuk-bentuk pasar dibagi menjadi dua. Yang pertama, efisiensi pasar secara informasi. Dalam mengukur pasar yang efisien, adapun kunci utamanya yaitu hubungan antara harga sekuritas dengan informasi. Menurut Fama, tahun 1970 telah menyajikan 3 macam bentuk utama dari efisiensi pasar berdasarkan ketiga macam bentuk dari informasi, yaitu informasi masa lalu, informasi sekarang yang sedang dipublikasikan, dan informasi private. Fama menyajikan 3 macam bentuk utama dari efisiensi pasar sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi pasar bentuk lemah atau weak from. Pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika harga-harga sekuritas mencerminkan secara penuh informasi masa lalu. Bentuk efisiensi pasar secara lemah ini berkaitan dengan teori langkah acak yang menyatakan bahwa data masa lalu tidak berhubungan dengan nilai sekarang. Jika pasar efisien secara bentuk lemah, maka nilai-nilai masa lalu tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga sekarang. Maka, untuk pasar efisien bentuk lemah, investor tidak dapat menggunakan informasi masa lalu untuk mendapatkan keuntungan yang tidak normal. Yang kedua, efisiensi pasar bentuk setengah kuat atau disebut dengan semi-strong from. Pasar dikatakan efisien setengah kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan, termasuk informasi yang berada di laporan-laporan keuangan perusahaan emiten. Informasi yang dipublikasikan sebagai berikut. Yang pertama, informasi yang dipublikasikan yang hanya mempengaruhi harga sekuritas dari perusahaan yang mempublikasikan informasi tersebut. Informasi yang dipublikasikan ini merupakan informasi dalam bentuk pengumuman oleh perusahaan emiten. Informasi ini umumnya berhubungan dengan peristiwa yang terjadi di perusahaan emiten. Contoh informasi yang dipublikasikan, misalnya
pengumuman laba, pengumuman pembagian dividen, pengumuman pengembangan produk baru, pengumuman merger dan akuisisi, pengumuman perubahan metode akuntansi, pengumuman pergantian pimpinan perusahaan, dan masih banyak lagi. Yang kedua, informasi yang dipublikasikan yang mempengaruhi harga-harga sekuritas sejumlah perusahaan. Informasi yang dipublikasikan ini dapat berupa peraturan pemerintah atau peraturan dari regulator yang hanya berdampak pada harga-harga sekuritas perusahaan yang terkena regulasi tersebut. Contoh dari informasi ini misalnya regulasi untuk meningkatkan kebutuhan cadangan yang harus dipenuhi oleh semua bank. Informasi ini mempengaruhi secara langsung harga sekuritas tidak hanya semua bank saja, tetapi juga mungkin semua emiten di dalam industri perbankan. Informasi yang dipublikasikan yang mempengaruhi harga-harga sekuritas semua perusahaan yang terdaftar di pasar saham. Nah, informasi ini dapat berupa peraturan pemerintah atau peraturan regulator yang berdampak ke semua perusahaan emiten. Contohnya seperti peraturan akuntansi untuk mencantumkan laporan arus kas yang harus dilakukan oleh semua perusahaan. Yang ketiga, efisiensi pasar bentuk kuat atau yang disebut dengan strong from. Pasar dikatakan efisien dalam bentuk kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia termasuk informasi private. Next. Bentuk-bentuk pasar yang kedua yaitu efisiensi pasar secara keputusan. Efisiensi pasar secara keputusan merupakan efisiensi pasar bentuk setengah kuat menurut versi Fama yang didasarkan pada informasi yang didistribusikan. Efisiensi pasar secara keputusan mempertimbangkan dua faktor yaitu ketersediaan informasi dan kecanggihan pelaku pasar karena melibatkan lebih banyak faktor dalam menentukan pasar yang efisien. Suatu pasar yang efisien secara keputusan merupakan efisiensi pasar bentuk setengah kuat yang lebih tinggi dibandingkan efisiensi pasar bentuk setengah kuat secara informasi. Pasar yang efisien secara informasi belum tentu efisien secara keputusan. Sebagai contoh misalnya, pengumuman pembayaran dividen yang naik dari nilai dividen periode sebelumnya dan informasi yang tersedia untuk semua pelaku pasar pada saat bersamaan. Dengan demikian, untuk mengetahui apakah pasar sudah efisien secara keputusan, tidak cukup dengan melihat efisien secara informasi, melainkan juga harus mengetahui apakah keputusan yang dilakukan oleh pelaku pasar sudah benar dan mereka tidak dibodohi oleh pasar. Dengan adanya sebuah informasi saja tidak dapat menjadikan pasar efisien secara keputusan. Untuk mengarah ke pasar yang efisien secara keputusan, maka pendidikan merupakan hal yang mutlak untuk membuat pelaku pasar menjadi canggih. Nah, yang berikutnya adalah definisi efisiensi pasar. Secara umum, menurut Bever pada tahun 1989, efisiensi pasar atau market efficiency adalah hubungan antara harga-harga sekuritas dengan informasi. Pasar efisien adalah pasar yang nilai-nilai sekuritasnya tidak menyimpang dari nilai-nilai intrinsik. Pasar dikatakan efisien terhadap suatu sistem informasi jika dan hanya jika harga-harga sekuritas bertindak seakan-akan setiap orang mengamati sistem informasi tersebut. Kemudian, definisi efisiensi pasar. Nah, ada 4 definisi di dalam efisiensi pasar, yaitu definisi efisiensi pasar didasarkan pada nilai intrinsik sekuritas, definisi pasar efisiensi pasar didasarkan pada akurasi dari harga sekuritas yang dikemukakan oleh Fama pada tahun 1970. Kemudian, definisi efisiensi pasar didasarkan pada distribusi dari informasinya yang dikemukakan oleh Bever pada tahun 1989. Dan yang terakhir, definisi efisiensi pasar didasarkan pada proses dinamik yang dikemukakan oleh Jones pada tahun 1995. Yang pertama adalah definisi efisiensi pasar berdasarkan pada nilai intrinsik sekuritas. Nah, konsep awal dari efisiensi pasar ini berasal dari sekuritas dengan harga yang kurang dikenal, yaitu sekuritas yang harganya menyimpang dari nilai intrinsik atau fundamentalnya. Dengan demikian, efisiensi pasar diukur dari seberapa jauh harga sekuritas menyimpang dari nilai intrinsiknya. Suatu pasar dapat dikatakan efisien, yaitu pasar yang nilai-nilai sekuritasnya tidak menyimpang dari nilai-nilai intrinsiknya.
Kemudian yang selanjutnya adalah definisi pasar efisiensi pasar berdasarkan pada akurasi dari harga sekuritas. Nah, suatu pasar sekuritas dikatakan efisien jika harga-harga sekuritas mencerminkan secara penuh informasi yang tersedia. A security market is efficient if security price fully reflect the information available. Nah, sesuai dengan yang diungkapkan oleh Fama pada tahun 1970. Nah, definisi dari Fama ini menekankan pada dua aspek, yaitu fully reflect dan information available, di mana fully reflect adalah bahwa harga dari sekuritas dikatakan efisien ketika menggunakan fully reflect adalah bahwa harga dari sekuritas secara akurat mencerminkan informasi yang ada. Sedangkan untuk information available adalah pasar dikatakan efisien jika menggunakan informasi yang tersedia, investor secara akurat dapat mengekspektasi harga dari sekuritas bersangkutan. Nah, permasalahan dari definisi ini adalah menyangkut akurasi ekspektasi dari investor terhadap harga sekuritas tentang ekspektasi siapa yang akan dipakai, apakah ekspektasi investor tertentu atau semua investor. Definisi efisiensi pasar yang selanjutnya adalah definisi efisiensi pasar berdasarkan pada distribusi dari informasinya. Nah, pasar dikatakan efisien terhadap suatu informasi jika dan hanya jika harga-harga sekuritas bertindak seakan-akan setiap orang mengamati sistem informasi tersebut. The market is efficient with respect to some special information system. It can only give security price as if everyone observes to the information system. Nah, definisi ini mengatakan bahwa jika setiap orang mengamati suatu sistem informasi yang menghasilkan informasi, maka setiap orang dianggap mendapatkan informasi yang sama. Nah, hal yang menarik dari definisi ini adalah bahwa jika semua orang yang tidak menemukan set informasi yang sama, maka secara definisi dikatakan bahwa pasar adalah efisien. Meskipun demikian, informasi yang disebarkan mungkin hanya diterima oleh sebagian dari investor saja, dan masalah tidak efisien bisa saja terjadi. Sedangkan permasalahan dari definisi ini adalah dalam hal multifator yang efisien, masih dibutuhkan suatu ukuran pembanding atau benchmark. Nah, benchmark yang digunakan adalah return normal yang harusnya diperoleh oleh pelaku pasar. Kemudian, return hasil dari informasi dibandingkan dengan return normal menurut benchmark. Kemudian selanjutnya adalah definisi efisiensi pasar didasarkan pada proses dinamik. Nah, definisi efisiensi pasar yang didasarkan pada proses dinamik ini mempertimbangkan distribusi informasi yang tidak simetris dan menjelaskan bagaimana harga akan menyesuaikan karena informasi tidak simetris tersebut. Awal dari literatur efisiensi pasar mengasumsikan bahwa kecepatan penyesuaian dari harga sekuritas karena penyebaran informasi yang ada terjadi dengan ketika pasar dikatakan efisien jika penyebaran informasi ini dilakukan secara tepat sehingga informasi menjadi simetris, yaitu setiap orang memiliki informasi sama. Ada beberapa penjelasan yang mendasari penyebaran informasi tidak menjadi informasi yang simetris, yaitu informasi privat disebarkan ke publik secara melalui pengumuman oleh perusahaan emiten. Ini yang kedua, investor yang memiliki informasi privat akan menggunakannya dan setelah itu mereka akan bersedia untuk menjualnya. Yang ketiga, investor akan mendapat informasi secara privat akan melakukan tindakan yang spekulatif atau spekulatif behavior. Kemudian yang terakhir, apa yang disebut dengan teori ekspektasi nasional atau rational expectation theory yang menjelaskan bahwa investor yang tidak memiliki informasi privat akan mendapatkan informasi itu dengan mengawasi lewat perubahan harga yang terjadi. Kemudian alasan-alasan pasar yang efisien dan tidak efisien. Nah, yang pertama adalah alasan-alasan pasar yang efisien. Nah, investor adalah penerima harga atau staker, yang berarti bahwa sebagai pelaku pasar, investor seorang diri tidak dapat mempengaruhi harga dari suatu sekuritas. Harga dari suatu sekuritas ditentukan oleh banyak investor yang menentukan demand dan supply. Jadi yang kedua, informasi tersedia secara luas kepada semua pelaku pasar pada saat bersamaan, dan harga untuk memperoleh informasi tersebut relatif murah dan sangat murah. Kemudian yang ketiga, informasi dihasilkan secara acak atau random, dan tiap-tiap pengumuman informasi sifatnya random satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, informasi bereaksi dengan menggunakan informasi secara penuh dan cepat, sehingga harga dari sekuritas berubah dengan mestinya dan mencerminkan informasi tersebut untuk mencapai keseimbangan yang baru. Kemudian, alasan-alasan pasar yang tidak efisien. Yang pertama adalah terdapat sejumlah pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga dari sekuritas.
Kemudian yang kedua, harga dari informasi adalah mahal dan terdapat akses yang tidak seragam antara pelaku pasar yang satu dengan pelaku pasar yang lainnya. Terdapat suatu informasi yang sama. Kondisi ini terjadi jika penyebaran informasi tidak merata, sehingga ada sebagian pelaku pasar yang menerima informasi tepat waktunya dan sebagian menerima informasi dengan terlambat dan sisanya mungkin tidak menerima informasi sama sekali. Kemungkinan lain dari kondisi ini adalah pemilik informasi memang tidak berniat untuk menyebarkan informasinya untuk kepentingan mereka sendiri. Kemudian yang ketiga adalah informasi yang disebarkan dapat diprediksi dengan baik oleh sebagian pelaku pasar. Dan yang terakhir, investor adalah individual yang dijual, yang tugas dan tidak janji. Untuk pasar yang tidak efisien, masih banyak investor memproteksi terhadap informasi yang secara lugas, karena mereka mempunyai kemampuan yang terbatas di dalam mengajukan dan menginterpretasikan informasi yang diterima. Karena mereka tidak janji, maka seringkali mereka melakukan keputusan yang salah. Akibatnya, kita bersangkutan dihindari secara tidak tepat. Kemudian untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu